Sultan wa sahibi kitab Risalatul Qurra wal Khufat fi ghoraibil qiraat wal alfat wa ali hadrati masyayikhina ajma'in wa anallahu bihim bi ulumi fid daraini wa adalina min barakatihim wa amadana bi asrarihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Jadi malam ini kita tidak membaca Khilyatul Jalalah. Saya ingin mengingat dulu ketika bapak saya, Mbah Parlan itu mengajari Al-Quran kepada anak-anaknya itu ketika tingkat SD. Itu anak-anaknya dipaksa untuk menghafal juz amma. Setelah hafal, nanti MTS, tingkat MTS itu diajari Al-Quran sendiri yang 30 juz. Setor bin Nadhor. Jadi satu hari itu ya 1 marka. Satu hari 1 marka terus. Kalau salah jangan tanya. Makanya biasanya sebelum mengaji itu ya dilalar. Tahu ya, murojaah, diulang, dibaca terlebih dahulu baru distorkan pada orang tua. Setelah itu ketika aliyah, ini yang ketika menginjak aliyah, itu biasanya bulan puasa semacam ini tuh anaknya dikumpulkan. Saya melihat mulai dari kakak-kakak ya, abang, kakak, itu semuanya itu kalau puasa lepas isya semacam ini itu termasuk saya itu diajari kitab Risalatul Qurra wal Khufat. Jadi kitab ini yang dulu difotokopi sama Bang Tole itu diajarkan. Untuk apa? Agar supaya bacaannya itu sesuai dengan riwayat. Kalau sekedar membaca dan membaca, tapi tidak punya riwayat, ini qiraahnya siapa? Itu juga ya untungnya di Indonesia itu yang berlaku adalah qiraahnya Imam Asim. Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz muridnya. Jadi nanti ini saya akan mencoba memberikan contoh bacaan-bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Asim, yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Jadi sejarahnya begini Le. Jadi sebelum kita berbicara panjang, Rasulullah itu hidup di Madinah. Kejayaan Islam itu di Madinah. Setelah di Madinah kekuatannya menyatu, akhirnya Fathu Makkah. Setelah Hijaz, Makkah dan Madinah dikuasai, akhirnya melakukan ekspansi keluar, mulai menyebarkan Islam keluar daerah. Ketika Islam sudah di luar daerah, Islam menyebar. Ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dibisiki oleh Umar, wahai Abu Bakar, Al-Quran cepat kumpulkan. Abu Bakar, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah
dilakukan oleh Rasulullah. Dipaksa kumpulkan. Akhirnya lama-lama beliau kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Era Umar begitu dikumpulkan. Jadi era Abu Bakar dikumpulkan. Era Umar juga termasuk dikumpulkan tapi mendekati sempurna. Mendekati sempurna. Baru ketika era Sayyidina Utsman itu akhirnya tertulis. Makanya sampai namanya ada Rasmul Utsmani, Mushaf Utsmani. Itu karena memang Sayyidina Utsman itu dalam hidupnya mendedikasikan fokus untuk menulis Al-Quran. Agar nanti itu orang-orang Islam seluruh penjuru dunia itu Qurannya satu, tulisannya juga satu, pokoknya satu. Satu bentuk gitu loh, satu bentuk, yakni Mushaf Utsmani atau Rasmul Utsmani. Ketika sudah itu, menurut cerita kan ada yang mengatakan sekitar 6 dibagi seluruh penjuru dunia, ke Kufah, ke wilayah barat Maroko, pokoknya semuanya, ke Maghribi, ke semuanya itu, semua penjuru itu akhirnya disebarkan Mushaf Utsmani di era Sayyidina Utsman menjadi seorang khalifah. Ketika orang-orang sudah menggunakan Rasmul Utsmani, ada masalah. Lesan seseorang itu tidak sama. Logat seseorang, logat daerah itu tidak sama. Orang Madura kalau ngomong tak iya, tak iya kah? Tak iya. Itu kan ada nadanya kan. Nanti orang, ya makanya orang Purwokerto, daerah Purwakarta, daerah ngapak-ngapak sana, itu ngomongnya kan agak kasar. Nanti orang Melayu pun begitu. Logat orang itu berbeda. Ngomong contoh ngomong lah. Nang kono. Kalau di daerah kini kan neng kono, daerah kini neng kono. Kalau daerah ngapak nang kono itu baru antar wilayah. Padahal masih satu kesatuan Republik Indonesia. Itu saja sudah berbeda. Apalagi di luar sana, di luar Hijaz. Orang-orang Yaman tuh kalau mengatakan as-saqaf itu as-segaf. Makodir, magadir, itu kan sudah berubah-ubah. Artinya kalau sudah berubah-ubah itu, maka bacaan Al-Quran itu mesti ada gurunya. Mesti ada gurunya. Dari gurunya sampai Rasulullah. Dan itu dinamakan riwayat. Dan di dunia ini ada istilahnya itu adalah qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah itu adalah para imam yang mempelajari Al-Quran, mendengar dari gurunya dari Rasulullah. Itu begini. Sebenarnya qiraah sendiri ya, bacaan Al-Quran itu tidak hanya 7, cuma yang menjadi populer itu ada berjumlah 7. Makanya disebut qiraah sab'ah. Kalau kita dulu MTQ di Melawi ya, ingat ya, dulu kita pernah MTQ di Melawi, itu kan sudah ada lomba qiraah sab'ah. Jadi nanti saya contohkan sedikit lah.
Jadi ini di sini ada wal qurra as-sab'atu al-masyhuruna alladzina dzakarahum Abu Bakr nu Mujahid wa khassahum bidzikri lam mashtaharu bihi indahu minad dabti wal amanati wa tulil umri fi mulazamatil qiraati wa ittifaqil ara'i alal ahdi anhum hum. Jadi para imam yang masyhur dalam qiraah sab'ah itu, yang pertama adalah Abu Amrin ibnil Ala Syekhur Ruwah, namanya adalah Zian bin Al-Ala bin Ammar Al-Basri Basroh. Wakila ismu Yahya, ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Yahya. Wakila ismuhu Kunai Tah. Wa tuwfiya bil Kufati, meninggalnya di Kufah. Kufah itu daerah kalau sekarang ya antara Irak dan Iran. Dulu namanya Kufah. Sanata arba'in wa khamsina wa mi'atin, tahun 154 Hijriah. Punya murid. Jadi ini adalah imam besar yang punya murid. Ada yang Aduri Wasusi, itu muridnya. Yang kedua adalah Ibnu Katsir, huwa Abdullah bin Katsir al-Makki. Nah, ini Ibnu Katsir ini alhamdulillah hidupnya itu berada di Makkah. Al-Makki, Mekah. Wa minat tabi'in, beliau adalah seorang tabi'in. Wa tuwfiya bimakata sanah isrina wa mi'ah, tahun 120. Berarti era ketika Imam Malik. Imam Malik itu gurunya era Imam Malik, era Abu Hanifah itu. Meninggalnya itu tahun 120 Hijriah. Ada lagi yang ketiga adalah Nafi' al-Madani. Ini nama seorang qurra atau qiraah sab'ah. Wa Abu Ruwaim Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim al-Laisi. Asluhu min Asfahan wa tuwfiya bil Madinah sanah tis'in wa sittina wa mi'ah. Meninggalnya tahun 169 Hijriah. Warawayah kolun. Ini termasuk punya punya murid. Ada kolun wa warosh. Yang keempat adalah Ibnu Amir Asyami, Syam. Ya, Syam, dekat sana Syam, Syria. Nah, termasuk Palestina itu dulu ya Syam ya. Ya. Ibnu Amir Asyami, huwa Abdullah bin Amir al-Yahsi qadi Dimashq, seorang penghulu Damaskus, fi khilafatil Walid bin Abdul Malik. Wa yukna Aba Imron wa huwa minat tabi'in wa tuwfiya bi Dimashq sanah samana asyrota wa mi'atin, tahun 1018 Hijriah beliau meninggal. Imam Syafi'i belum lahir, tapi qiraah ini sudah ada. Lah ini yang kelima. Yang kelima adalah Imam Asim Al-Kufi. Lah ini alhamdulillah lagi bahwa Imam Asim itu qiraahnya itu ternyata sudah mendunia. Meskipun beliau itu dalam penyebutan itu nomor 5, tapi ternyata qiraah Imam Asim itu mendunia. Sudes menggunakan Imam Asim, padahal beliau adalah Imam Makkah. Sudes. Banyak sekali kaset-kaset yang sering diputar. Nabil Ar-Rifai,
Sa'ad Al-Ghamidi itu bacaannya ternyata mengikuti Imam Asim. Indonesia ini alhamdulillah lagi itu sejak dulu yang berkembang adalah Imam Asim. Imam Asim itu siapa, Pak? Asim Al-Kufi, huwa Asim Ibnu Abin Nujud. Wa yuqalu lahu Ibnu Bahdalah Aba Bakrin. Wa huwa minat tabi'in. Beliau adalah termasuk tabi'in. Wa tuwfiya bil Kufah. Beliau meninggal di Kufah. Sanah samanin wa ishrina wa mi'atin. Tahun 128. Wa rawayahu. Beliau diriwayatkan oleh siapa saja? Pertama adalah Syu'bah wa Hafsah. Hafiz ya. Jadi Imam Asim itu memiliki dua murid. Murid yang pertama adalah Syu'bah. Yang kedua adalah Hafiz. Fa amma Syu'bah fa huwa Abu Bakrin. Syu'bah bin Abbas bin Salim Al-Kufi. Wa tuwfiya bil Kufah sanah salasin wa tis'ina wa mi'ah. Syu'bah itu adalah Abu Bakar. Syu'bah bin Abbas bin Salim Al-Kufi, meninggal di Kufah tahun 193 Hijriah. Ini murid yang pertama. Murid yang kedua, wa amma Hafs fa huwa Hafs bin Sulaiman bil Al-Mughirah Al-Bazzaz Al-Kufi. Wa yukna, dan dijuluki Aba Amrin. Wakana sikotan, beliau itu seorang yang sikoh. Qala Ibnu Mu'in berkata, huwa Hafiz aqra'u, itu lebih pandai membaca min Abi Bakrin daripada Abi Bakrin, yakni Imam Syu'bah. Jadi muridnya Imam Asim ini antara Syu'bah dan Hafiz itu ternyata menurut Ibnu Mu'in itu lebih pandai dalam hal membaca loh ya. Itu lebih pandai Imam Hafiz. Wa tuwfiya sanah samanina wa mi'ah, dan meninggal tahun 180 Hijriah. Dan ternyata Imam Hafiz inilah jadi Imam Asim yang bacaan qiraahnya Al-Quran diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Itulah yang ternyata sampai sekarang mendunia. Bahkan di Indonesia itu mayoritas menggunakan bacaan Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Jadi sampai baca setoran di Pak Huda, nah, itu adalah riwayat. Jadi bacaan Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Harus tahu. Masa iya tuh Pak? Iya. Contoh ya, kalau ada orang baca wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi ketika wakaf di khusrin, kok wakaf? Innal insana lafi khusrin wakaf. Dia mengambil nafas, baru illal ladzina. Ini ndak ciri Imam Asim. Kalau ciri Imam Asim itu wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu dia itu riwayat yang diriwayatkan Imam Hafiz bahwa membaca wakaf khusrin padahal ada illa, membaca wakaf. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin, kok wakaf, itu dalam hukum bacaan itu adalah haram berhenti. Hukum haram berhenti ini itu adalah bacaan Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Itu contoh kecil. Makanya
Nanti ini juga saya akan mengutip Risalatul Qurra wal Hufat biar nanti tidak apa ya, biar kita fair lah. Angel. Yang keenam adalah Hamzah Al-Kufi, ya. Hamzah Al-Kufi, huwa Hamzah bin Habib bin Ammarah Az-Ziyad Al-Fardi At-Taimi. Yang ketujuh Al-Kisai Al-Kufi, itu adalah Imam Sab'ah. Tapi di kitab ini, kitab Manaul Qoton, ternyata sebenarnya qiraah itu atau ahli atau qurra ya, para sumber ahli baca, orang yang menjadi sumber bacaan itu tidak hanya 7, tapi ternyata di sini ditulis ada 10. Ada Abu Ja'far Al-Madani yang ke-8, yang ke-9 Yaqub Al-Basri, yang ke-10 Khalaf. Jadi mereka itu adalah imam-imam yang menekuni dalam hal bacaan yang diriwayatkan oleh gurunya sampai ke Rasulullah. Kalau kita lihat dari 10 nama tadi, yang paling banyak itu ternyata berasal dari Kufah. Oke ya. Al-Kufi itu Kufah. Karena apa? Iya, dulu itu ketika Utsman sudah menulis dengan lengkap, akhirnya disebar ke penjuru dunia. Akhirnya kan Utsman juga akhirnya terbunuh, digantikan oleh Ali diembargo. Biasa persaingan politik, biasa pokoknya ini. Akhirnya Ali pindah ke Kufah. Makanya banyak sekali periwayat yang dari Kufah. Yang Al-Maki tadi berapa? Ada yang dari Syam. Karena memang Sayyidina Ali pindah ke Kufah, sehingga kalau rawi bacaan Al-Quran itu banyak yang dari Kufah, itu hal yang wajar. Nah, karena memang orang itu logatnya berbeda-beda, orang Syam, orang Kufah, orang Basrah, ya, orang Maghribi seandainya itu kan lesannya tidak mungkin sama. Makanya nanti itu ada kesepakatan. Kesepakatan artinya itu bahwa ulama-ulama perawi ini yang tergabung dalam qiraah sab'ah itu sudah muttafaq, sudah diakui. Nuzulul Quran ala sab'ati ahrufin. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 7 logat. Ini nomor 156. Wa an Ubay ibni Ka'ab anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana indahu Allah. Adatu Bani Ghifar. Qala fa'atahu Jibrilu faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'ana ala harfin. Faqala as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu wa anna ummati la tatiku dzalika. Summa atahu saniyah faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'ana ala harfaini. Faqala as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratah wa anna
ummati la tatiku dzalika summa ja'a salisa faqala terus akhirnya innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal qur'ana ala sab'ati ahrufin fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Jadi Quran itu memang diturunkan dalam 7 logat. Dalam 7 logat. Fa ayyuma harfin, maka menggunakan logat manapun, qara'u yang mereka baca alaihi faqad asabu, maka sudah dianggap benar. Sampai segitu. Rasulullah sendiri diajari Jibril itu bahwa Al-Quran itu ada 7 logat, 7 versi lah. Setiap membacakan itu ada 7 versi. Sehingga ini menjadi pijakan bahwa Al-Quran itu ada namanya qiraah sab'ah. Qiraah bacaan yang memang 7 karakter yang masyhurah, yang diakui. Itu adalah sekilas sejarah qiraah sab'ah. Kalau pengen tahu ya baca Manaul Qattan, Mabahis fi Ulumil Quran. Ini saya dulu kelas 1 sampai kelas 3 aliyah di pondok itu ya diajari ini. Sekarang kita melihat contoh bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Dulu pernah saya bacakan. Ya. Kita sering ditanya oleh kawan-kawan, Pak, itu di Al-Quran kan ada bala, ya, bala di Yasin terutama. Itu bala, setelah bala itu kan, sebelum bala itu kan ada tanda wakof, tapi sesudah bala tidak ada tanda wakof. Ala ayyahluqa mislahum bala, itu kan biasanya mislahum titik, ya kan ya, baru bala. Wal khallaqul alim. Itu kan biasanya orang baca itu kan biasanya kan bala digandeng dengan wal khallaqul alim. Tapi kalau riwayatnya Imam Asim itu adalah bahwa baiknya dibaca ala ayyahluqa mislahum bala waqaf wa wal khallaqul alim. Itu adalah riwayat Imam Asim. Kalau riwayat Imam Asim, lihat dulu. Tadi saya lupa ndak bilang untuk bawa kitab Risatul Qura ini. Jadi haram wakaf. Menurut Imam Asim, haram wakaf itu di Al-Quran itu ternyata berada pada 17 tempat. Jadi kalau dibaca wakaf hukumnya haram. Itu kalau kita tidak tahu, tidak ngaji, asal baca saja, berarti orang ini kan tidak pernah ngaji qiraah Imam Asim, hanya ngaji. Beda dengan Qurannya Bang Tole, Quran saya yang di pinggirnya ada keterangannya dulu ya, kita orek-orek itu bahwa ini haram wakaf, ini kadzalik, bagaimana lafaz kadzalik. Contoh lagi, illa dan Allah. Seluruh lafaz illa atau lafaz Allah yang menjadi perabot istisna, yang menjadi perabot istisna atau adat istisna,
itu baiknya dibaca wasol. Baca wasol. Makanya kalau saya baca Al-Quran pasti itu saya itu begitu ada istisna, meskipun itu di permulaan ayat dan sebelumnya itu biasanya akhir ayat sebelumnya itu biasanya kan di atas ayat itu ada tandanya lam alif. Itu artinya apa? Artinya bahwa kalau melihat riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Asim melalui muridnya Imam Hafiz, bahwa setiap bacaan, setiap akhir ayat yang bertemu dengan ilah, oke ya, itu baiknya dibaca wasol, dibaca terus. Itu adalah riwayat Imam Asim. Ya sekarang kan kadang-kadang baca enggak ngaji riwayat Imam Asim, tapi ya untungnya kok secara logat sudah betul, tapi inti daripada ajarannya kan tidak hanya di sisi logat saja. Ada nanti ilah atau Allah itu yang menjadi yang baik apabila berada di permulaan, itu juga ada. Tapi di Al-Quran itu hanya ada 3. Hanya ada 3 ilah yang baik ketika menjadi permulaan. Pengen tahu ya tadi ngaji Risalatul Qurra ya. Itu ketika ngaji nanti Qur'annya dikasih tanda atau keterangan. Jadi tahu nanti. Jadi bacanya tuh enak sesuai dengan riwayat Imam Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafiz. Berarti kepenak. Contoh lagi hukum kala. Kala baik dibaca wakof karena mempunyai makna ar-rad'u. Tapi juga boleh dijadikan permulaan ketika bermakna hakkon. Dan di Al-Quran itu ternyata ada 11 tempat. Nah 11 tempat ini, untuk mengetahui 11 tempat ini, kalau kita mengandalkan ingatan, makanya baiknya Al-Quran ditulis keterangan. Makanya kapan-kapan itu tetap saya akan mengulang pelajaran Risalatul Qurra wal Hufat ini mulai awal, mulai awal. Jadi kalau saktah itu ada 4 tempat. Jadi lafadz ana itu kan ada berapa? Lafadz yang hamzah ada wawunya, ada alifnya, tapi dibaca pendek, berada di akhir. Haram wakof, karena nanti akan memotong sebuah pemahaman atau kandungan daripada tema yang dibicarakan. Jawabannya itu bahwa penulisan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman adalah berdasarkan tauqif, kebiasaan Rasulullah ketika ngimami sholat, ketika deres bahasanya, itu adalah yang dijadikan patokan oleh Sayyidina Utsman.
Makanya bahasanya adalah tauqifi, yang dikandekkan, tauqif itu pokoknya yang menjadi kebiasaan daripada Rasulullah ketika ngimami, ketika membaca. Makanya oleh Sayyidina Utsman ini dijadikan patokan. Ya ada sahabat, ya ada yang menulis dari sesuai dengan sesuai dengan nuzulul Quran, turunnya Quran. Ada yang mulai dari Al-Alaq, Iqra dulu, Al-Mudassir. Ndak seperti Al-Quran yang kita baca pada umumnya. Ada sahabat yang menulis semacam itu. Kalau kita baca Yasin seandainya, contoh ini, dulu hafal, sekarang lupa. Wa inna sya'nuridhum fala sharikha lahum wala hum yunqaduna illa. Itu adalah riwayat Imam Asy'ib. Illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Nanti dibaca wasol. Kalau nafasnya mampu langsung dibaca los, tidak apa-apa. Wa inna sya'nuridhum fala sharikha lahum balahum yunqaduna illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Kalau dibaca waqaf boleh. Tapi baiknya dibaca wasol. Itu menurut Imam Asim. Baiknya dibaca wasol. Ini adalah riwayat. Seandainya orang-orang dibaca waqaf, boleh. Tapi menurut Imam Asim, bacaan yang diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafs adalah baik dibaca wasol. Contoh Yasin yang sering kita baca. Yang kedua, dalam Yasin, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Meskipun setelah lafaz mislahum ada tanda waqaf, tok, ya. Setelah bala kadang-kadang tidak ada tanda tulisannya. Kadang-kadang tidak ada tanda waqaf yang ditulis setelah bala. Baru wal khallaqul alim. Lah, kalau menurut Imam Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Hafs, maka waqafnya itu adalah setelah bala. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala waqaf wa huwal khallaqul alim. Itu bacaan Imam Asim. Kalau tidak begitu boleh, silahkan. Tapi kalau Imam Asim bacanya semacam itu, biar kita itu, kalau kita membaca itu, biar kita itu punya argumen bahwa bacaan kita itu kita ilmu nih, bacaan kita itu kita ngilmu nih, ada tendensi keilmuannya. Oke ya. Nah, jadi malam ini spesial kita mengenang mbah kita, Mbah Parlan, bahwa dulu mengajarkan Quran, anaknya itu dia pokoknya kalau tidak bisa diajar. Kalau tingkatan SD, MI itu wajib menghafalkan juz amma. Tingkat MTS, setor bin nador, bacaan Al-Quran. Ketika aliyah diajari risalatul qurra, biar punya madhab, biar bermadhab dalam bacaan. Madhabnya mengikuti Imam
Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Lah mbah kita dulu dari mana ngajinya? Nanti mbah kita dulu itu, Bapak. Itu ketika muda itu kan dia pengen mondok. Oleh abangnya dipaksa, kamu harus kawin dengan dengan putrane Mbah Samsuri. Bapak enggak mau mondok. Wah, dia nyuri sapi mamanya. Itu cerita memang begitu. Adol sapi digunakan mondok di Jenu. Jenu. Baru sebentar pulang dikawinkan. Makanya sama abangnya itu tidak begitu cocok karena belum puas mondok disuruh pulang pokoknya kawin. Ya udah kawin. Dan karena Mbah Bishrul Khofi itu adalah pondoknya pondok Al-Quran, beliau ternyata diijazai kitab Risalatul Qurra wal Hufat. Makanya diajarkan kepada anak-anaknya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.